Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan yang tak terhindarkan. Salah satu bagian tubuh yang paling cepat merasakan dampaknya adalah sendi. Banyak orang lanjut usia mulai merasakan kaku, nyeri, bahkan kesulitan untuk berdiri lama atau berjalan jauh. Aktivitas sederhana seperti menaiki tangga atau sekadar bangkit dari tempat tidur pun menjadi tantangan yang cukup berat. Tanpa disadari, kualitas hidup mereka perlahan menurun akibat terbatasnya kemampuan bergerak. Sebenarnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kesehatan sendi, mulai dari faktor genetik, aktivitas fisik, hingga gaya hidup sehari-hari. Salah satu faktor yang sering diabaikan, namun berperan besar adalah pola makan, terutama konsumsi buah-buahan. Banyak orang menganggap bahwa semua buah itu sehat dan aman dikonsumsi kapan saja. Padahal kenyataannya, tidak semua jenis buah baik untuk lansia yang memiliki masalah sendi. Bahkan, ada beberapa jenis buah yang secara diam-diam justru memperparah kondisi peradangan sendi, meningkatkan kadar asam urat, dan mempercepat kerusakan tulang rawan. Namun jangan khawatir, alam juga menyediakan berbagai pilihan buah yang bisa menjadi sahabat bagi sendi Anda. Buah-buahan ini kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan zat antiinflamasi yang dapat membantu melindungi sendi dari kerusakan lebih lanjut, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menjaga fleksibilitas gerakan tubuh Anda. Di video ini, kami akan mengupas secara lengkap dan rinci 5 jenis buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia karena berpotensi memperburuk kondisi sendi, serta 5 jenis buah terbaik yang justru dapat menjadi obat alami untuk menjaga sendi tetap kuat, lentur, dan bebas dari nyeri. Setiap buah akan dijelaskan secara ilmiah, lengkap dengan alasan mengapa buah tersebut berpengaruh pada kesehatan sendi, serta tips penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda pernah mendengar seseorang berkata, "Saya rajin makan buah, tapi lutut saya tetap sakit." Atau mungkin Anda sendiri pernah merasakan nyeri sendi setelah mengonsumsi buah tertentu. Melalui video ini, Anda akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan yang terpenting, Anda akan bisa lebih bijak dalam memilih buah untuk menunjang kesehatan sendi Anda di usia lanjut. Ingat, tidak semua yang berasal dari alam selalu aman untuk semua kondisi tubuh. Kepekaan dan pengetahuan menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan, khususnya ketika tubuh sudah tidak sekuat dulu. Pilihan yang tepat hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda esok hari. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka wawasan Anda tentang dunia buah-buahan dan bagaimana buah-buahan tersebut bisa menjadi musuh atau sahabat bagi sendi Anda. Ketika berbicara tentang buah-buahan tropis yang manis dan menggoda, leci, lengkeng, dan durian sering menjadi favorit banyak orang, termasuk para lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan aromanya pun khas. Namun, siapa sangka bahwa ketiga jenis buah ini justru bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan sendi, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Leci, lengkeng, dan durian memiliki kesamaan utama, kandungan gula yang sangat tinggi. Gula yang terkandung dalam buah ini sebagian besar berupa fruktosa, yaitu jenis gula alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan diubah oleh tubuh menjadi asam urat. Masalahnya, tubuh lansia cenderung mengalami penurunan fungsi ginjal dan kemampuan metabolisme, sehingga proses pembuangan asam urat tidak seefisien seperti pada usia muda. Akibatnya, kadar asam urat dalam darah meningkat dan bisa menumpuk di persendian. Penumpukan kristal asam urat di sekitar sendi menyebabkan peradangan, nyeri, dan pembengkakan, suatu kondisi yang dikenal sebagai gout atau asam urat. Serangan gout bisa sangat menyakitkan dan membatasi pergerakan harian. Banyak orang tua yang awalnya merasa hanya sedikit pegal atau ngilu di jari kaki atau tangan. Namun beberapa hari kemudian, rasa sakitnya semakin hebat dan membuat mereka tidak bisa berjalan dengan normal. Tidak hanya itu, durian juga mengandung lemak dan kalori yang tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa memicu kenaikan berat badan secara perlahan. Berat badan berlebih memberi tekanan tambahan pada sendi lutut dan pinggul, dua area yang paling sering mengalami degenerasi pada usia tua. Dengan kata lain, selain memperburuk kadar asam urat, buah-buah ini juga meningkatkan risiko osteoartritis akibat tekanan fisik yang berlebihan. Contoh nyata bisa dilihat pada pengalaman beberapa lansia yang sangat menyukai durian. Mereka mungkin merasa baik-baik saja setelah makan beberapa potong,
tetapi 2 hari kemudian muncul nyeri hebat di sendi jempol kaki atau lutut. Ketika diperiksa, kadar asam urat dalam darah mereka melonjak tinggi. Hal ini bisa dihindari seandainya mereka lebih berhati-hati dalam memilih buah untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, meskipun leci, lengkeng, dan durian adalah buah-buahan lezat dan populer bagi para lansia, khususnya yang memiliki riwayat nyeri sendi, asam urat, atau gangguan ginjal, sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari konsumsi buah-buahan ini. Gantilah dengan buah-buahan yang lebih bersahabat dengan sendi, yang tidak hanya rendah gula, tetapi juga membantu mengurangi peradangan dan menjaga berat badan tetap stabil. Kesimpulannya, manisnya buah belum tentu manis pula dampaknya bagi kesehatan Anda. Jangan sampai kenikmatan sesaat justru berujung pada penderitaan jangka panjang. Pilihlah buah dengan bijak agar sendi Anda tetap kuat dan gerakan Anda tetap bebas di usia lanjut. Di balik rasa segar dan asam yang menyegarkan dari buah prem, belimbing, dan asam, ternyata tersembunyi risiko kesehatan yang tidak banyak diketahui oleh para lansia. Ketiga jenis buah ini memiliki satu kandungan utama yang perlu diwaspadai, oksalat atau asam oksalat. Zat ini secara alami terdapat dalam beberapa jenis buah dan sayuran, dan jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa berdampak negatif pada sendi serta ginjal. Oksalat memiliki sifat unik, yaitu mudah berikatan dengan kalsium di dalam tubuh. Ketika oksalat bertemu kalsium, mereka membentuk kristal kalsium oksalat yang tidak larut. Kristal ini biasanya dibuang melalui ginjal, tetapi pada lansia yang fungsi ginjalnya mulai menurun, proses pembuangan ini tidak berjalan maksimal. Akibatnya, kristal tersebut dapat menumpuk, membentuk batu ginjal, dan bahkan mengendap di area sendi, yang berpotensi menyebabkan peradangan dan nyeri. Tidak sedikit orang lanjut usia yang mengalami nyeri sendi kronis tanpa penyebab yang jelas. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata mereka memiliki kebiasaan rutin mengonsumsi buah-buahan tinggi oksalat seperti belimbing atau prem setiap hari. Mereka berpikir bahwa buah-buahan tersebut sehat karena rendah kalori dan menyegarkan. Padahal konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan penumpukan zat yang tidak diinginkan dalam tubuh. Belimbing menjadi salah satu buah yang cukup berbahaya, terutama bagi penderita gangguan ginjal. Dalam beberapa kasus, konsumsi belimbing dalam jumlah banyak telah dilaporkan menyebabkan keracunan bahkan gangguan saraf karena ginjal tidak mampu menyaring kandungan toksiknya. Hal ini menandakan bahwa tidak semua buah yang segar cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, apalagi oleh lansia dengan kondisi tubuh yang lebih sensitif. Buah asam pun demikian. Meski sering digunakan sebagai bumbu alami dalam masakan atau sebagai campuran minuman, kandungan oksalatnya cukup tinggi dan dapat memicu pembentukan kristal di tubuh bila dikonsumsi terlalu sering. Selain itu, rasa asam yang kuat juga bisa memperburuk keseimbangan pH tubuh, yang pada gilirannya menghambat proses metabolisme tulang dan mempengaruhi kekuatan struktur sendi. Bukan berarti semua buah asam harus dihindari sepenuhnya, tetapi penting bagi lansia untuk membatasi frekuensi dan jumlah konsumsinya. Jika Anda adalah pecinta buah prem atau belimbing, cobalah untuk tidak mengonsumsinya setiap hari. Lebih baik diganti dengan buah yang lebih ramah bagi sendi dan tidak menimbulkan risiko kristalisasi kalsium di dalam tubuh. Kesimpulannya, apa yang tampak menyegarkan di lidah belum tentu menyegarkan untuk tubuh. Khususnya bagi para lansia, pilihan buah harus disesuaikan dengan kondisi metabolisme tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Dengan mengurangi konsumsi buah tinggi oksalat, Anda sedang menjaga sendi agar tetap bebas dari peradangan dan menjaga ginjal agar tetap bekerja dengan optimal. Pisang dan mangga merupakan dua buah yang sangat populer di Indonesia. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Banyak orang tua yang menganggap kedua buah ini sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari karena tidak asam dan tidak sulit dikunyah. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa pisang matang dan mangga matang mengandung kadar gula dan kalori yang cukup tinggi, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan masalah serius pada sendi lansia. Pisang yang terlalu matang mengandung lebih banyak gula dibandingkan pisang yang masih setengah matang. Begitu juga dengan mangga matang yang sangat manis, kandungan gulanya melonjak tajam saat buah mencapai tingkat kematangan penuh. Gula alami dari buah, meskipun bukan gula tambahan, tetap akan diproses oleh tubuh menjadi energi. Bila tidak digunakan, kelebihan energi tersebut disimpan dalam bentuk lemak.
Dalam jangka waktu tertentu, konsumsi buah-buahan tinggi kalori seperti ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan pada lansia bukan hanya masalah penampilan. Lebih dari itu, setiap kilogram berat badan ekstra memberikan tekanan tambahan pada sendi, terutama lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Tekanan ini mempercepat keausan tulang rawan dan menyebabkan rasa sakit saat berjalan atau berdiri lama. Bahkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa setiap penambahan 1 kg berat badan dapat menambah hingga 4 kg beban pada sendi lutut saat bergerak. Selain itu, kelebihan berat badan juga meningkatkan risiko peradangan sistemik dalam tubuh. Lemak tubuh yang berlebih menghasilkan zat proinflamasi yang memperburuk kondisi sendi dan mempercepat proses degenerasi. Oleh karena itu, menjaga berat badan tetap ideal merupakan salah satu langkah kunci dalam menjaga kesehatan sendi di usia lanjut. Bukan berarti pisang dan mangga harus dihindari sepenuhnya. Kedua buah ini tetap memiliki manfaat, seperti kandungan kalium pada pisang yang baik untuk jantung dan vitamin A serta C pada mangga yang bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Namun, konsumsi kedua buah ini harus dibatasi, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pada sendi atau sedang berusaha menjaga berat badan. Untuk mengurangi dampak negatifnya, lansia sebaiknya memilih pisang yang belum terlalu matang dan mengonsumsi mangga dalam porsi kecil. Buah-buahan ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan manis lain atau pada malam hari saat aktivitas tubuh lebih rendah. Kesimpulannya, buah manis seperti pisang matang dan mangga memang lezat dan mudah dicerna. Tetapi jika tidak dibatasi, bisa menjadi penyebab tersembunyi dari nyeri sendi dan kenaikan berat badan pada lansia. Kuncinya adalah moderasi. Makan secukupnya dan imbangi dengan buah-buahan lain yang lebih rendah kalori dan lebih ramah bagi sendi. Jeruk nipis, nanas, dan kedondong adalah 3 buah yang terkenal karena cita rasanya yang asam menyegarkan. Banyak orang tua menyukai buah-buahan ini sebagai pencuci mulut atau campuran minuman karena sensasi segarnya. Namun, di balik rasa asam itu, terdapat kandungan asam alami yang tinggi yang bisa memengaruhi keseimbangan kimia tubuh, terutama pada lansia yang memiliki kondisi sendi yang sensitif. Buah-buahan dengan kadar asam tinggi, seperti jeruk nipis dan nanas, dapat mengganggu keseimbangan pH tubuh. Ketika tubuh terlalu asam, sistem metabolisme terganggu, termasuk proses pembentukan dan pemeliharaan tulang. Asam berlebih dalam darah bisa memicu tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkan keasaman tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan pengeroposan tulang, osteoporosis, dan melemahkan struktur sendi. Selain itu, asam yang tinggi juga dapat memicu peradangan pada jaringan lunak di sekitar sendi. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit sendi, seperti osteoartritis atau asam urat, konsumsi buah-buahan yang sangat asam bisa memperparah nyeri dan membuat sendi menjadi kaku. Nanas, misalnya, mengandung enzim bromelain yang memiliki manfaat antiinflamasi, tetapi pada beberapa orang justru menimbulkan reaksi nyeri sendi atau perut jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kedondong, meskipun tidak sepopuler jeruk atau nanas, juga memiliki rasa yang sangat tajam. Selain asam, kedondong mengandung senyawa tanin yang jika dikonsumsi berlebihan dapat mengiritasi lambung dan sistem pencernaan. Ketika pencernaan terganggu, penyerapan nutrisi seperti kalsium dan magnesium pun ikut terhambat, dan ini berdampak pada kekuatan serta fleksibilitas sendi. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asupan makanan, termasuk makanan dengan kandungan asam tinggi. Sistem pencernaan dan metabolisme tidak lagi seefisien seperti saat muda. Karena itu, apa yang terasa menyegarkan di mulut belum tentu membawa manfaat untuk tubuh, terutama bagian-bagian yang sudah mulai rapuh seperti sendi dan tulang. Bukan berarti semua buah asam harus dihindari sepenuhnya. Dalam jumlah kecil dan dikonsumsi sesekali, buah seperti jeruk nipis dan nanas tetap bisa dinikmati. Namun, konsumsi rutin setiap hari dalam jumlah besar bisa berisiko, terutama jika tidak diimbangi dengan makanan alkali atau sumber kalsium yang memadai. Sebagai alternatif, lansia bisa mengganti buah-buahan ini dengan pilihan yang lebih seimbang, seperti apel, pir, atau pepaya yang memiliki rasa netral hingga manis ringan, serta tidak mengganggu keseimbangan pH tubuh.
Kesimpulannya, buah asam memang segar, tetapi jika tidak dikonsumsi dengan bijak, bisa menjadi pemicu peradangan dan gangguan metabolisme tulang. Bagi lansia yang ingin tetap sehat dan aktif, penting untuk memperhatikan efek jangka panjang dari setiap buah yang dikonsumsi, bukan hanya berdasarkan rasa. Buah kering seperti kismis, pisang kering, dan nangka kering sering dianggap sebagai camilan sehat oleh banyak orang, termasuk para lansia. Teksturnya renyah, rasanya manis, dan praktis untuk dikonsumsi kapan saja tanpa perlu dikupas atau dipotong. Namun, di balik kenyamanan dan rasa manis itu, terdapat sejumlah risiko tersembunyi yang dapat membahayakan kesehatan sendi, terutama pada usia lanjut. Salah satu masalah utama dari buah kering adalah kandungan gulanya yang sangat tinggi. Selama proses pengeringan, sebagian besar kandungan air dalam buah dihilangkan, tetapi gula alami tetap bertahan, bahkan menjadi lebih pekat. Selain itu, banyak produk buah kering yang dijual di pasaran telah ditambahkan gula tambahan atau pemanis buatan untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan rasa. Akibatnya, satu porsi kecil buah kering bisa mengandung gula setara dengan beberapa sendok makan gula pasir. Kelebihan gula dalam tubuh berkontribusi pada peradangan sistemik. Peradangan ini bukan hanya berdampak pada organ dalam, tetapi juga sangat memengaruhi sendi. Zat gula merangsang pelepasan sitokin proinflamasi, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan pembengkakan di sendi. Inilah alasan mengapa konsumsi buah kering secara berlebihan dapat memperparah nyeri sendi yang sudah ada, atau bahkan memicu kondisi seperti osteoartritis dan asam urat. Selain gula, buah kering juga sering mengandung bahan tambahan seperti pengawet sulfur dioksida, pewarna buatan, dan minyak. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan reaksi peradangan pada sebagian orang, terutama yang sensitif atau memiliki kondisi autoimun. Lansia dengan sistem kekebalan yang menurun berisiko lebih tinggi mengalami efek samping dari bahan kimia tersebut. Masalah lain yang sering diabaikan adalah kandungan kalori tinggi pada buah kering. Karena ukurannya kecil dan ringan, orang cenderung mengonsumsi lebih banyak tanpa merasa kenyang. Dalam waktu singkat, asupan kalori meningkat tajam, yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan secara perlahan, namun terus-menerus. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berat badan berlebih menambah beban pada sendi lutut, pinggul, dan tulang belakang, mempercepat kerusakan dan mengganggu mobilitas harian. Meskipun praktis, buah kering sebaiknya dikonsumsi dengan sangat bijak oleh para lansia. Bila ingin menikmati kismis atau pisang kering, pilihlah yang tanpa tambahan gula dan pengawet, serta konsumsi dalam porsi kecil sebagai pelengkap makanan utama, bukan sebagai camilan utama. Alternatif yang lebih baik adalah memilih buah segar yang rendah gula dan tinggi serat, seperti apel, pir, atau pepaya. Buah segar tidak hanya membantu hidrasi tubuh, tetapi juga memberikan vitamin dan mineral tanpa risiko penumpukan kalori atau zat kimia. Kesimpulannya, buah kering mungkin terlihat sebagai pilihan camilan sehat, tetapi untuk lansia yang memiliki masalah sendi atau ingin mencegah peradangan, lebih baik menghindari atau sangat membatasi konsumsi buah jenis ini. Pilihan yang tepat hari ini dapat mengurangi nyeri esok hari dan membantu mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Di antara berbagai jenis buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia, pepaya adalah salah satu pilihan terbaik untuk menunjang kesehatan sendi, khususnya bagi para lansia. Tidak hanya lembut dan mudah dicerna, pepaya juga mengandung berbagai nutrisi penting yang secara langsung membantu menjaga kekuatan dan fleksibilitas sendi. Salah satu keunggulan utama dari pepaya adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Vitamin C berperan penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein utama yang menyusun jaringan ikat, termasuk tulang rawan sendi. Dengan mengonsumsi cukup vitamin C setiap hari, tubuh dapat memperbaiki dan mempertahankan struktur sendi, sehingga mengurangi risiko kerusakan dan peradangan. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung vitamin A yang berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Bagi lansia, menjaga sistem imun tetap kuat sangat penting, karena peradangan pada sendi seringkali diperburuk oleh infeksi atau respons kekebalan tubuh yang tidak seimbang. Vitamin A membantu tubuh melawan peradangan dan mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Yang membuat pepaya semakin istimewa adalah keberadaan enzim papain. Enzim ini berfungsi membantu mencerna protein dalam makanan dan mengurangi beban pada sistem pencernaan. Saat tubuh mencerna makanan dengan lebih efisien,
penyerapan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin K menjadi lebih optimal. Semua nutrisi tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan massa tulang dan kekuatan sendi. Kelebihan lainnya, pepaya memiliki tekstur yang lunak dan rasa manis alami yang ringan, menjadikannya pilihan ideal bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan atau kesulitan mengunyah. Buah ini juga mengandung banyak air, sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh, yang sangat penting dalam mempertahankan kelenturan sendi. Tak hanya itu, pepaya juga kaya akan antioksidan seperti beta-karoten dan flavonoid. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di sekitar sendi. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan dari proses degeneratif yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Pepaya bisa dinikmati dalam berbagai cara, dimakan langsung sebagai buah segar, dibuat jus tanpa gula, atau dicampur dalam salad buah. Yang penting, hindari menambahkan gula atau susu kental manis agar manfaat kesehatannya tetap maksimal. Kesimpulannya, pepaya adalah buah yang sangat bersahabat bagi sendi para lansia. Kaya akan vitamin, enzim, dan antioksidan, pepaya membantu menjaga kekuatan sendi, mengurangi risiko peradangan, dan mendukung sistem pencernaan yang sehat. Dengan menjadikan pepaya sebagai bagian dari menu harian, lansia dapat melangkah lebih ringan dan bebas nyeri, menikmati hari-hari dengan lebih nyaman dan aktif. Alpukat adalah salah satu buah yang seringkali disalahpahami. Karena teksturnya lembut dan rasanya tidak manis seperti buah lainnya, banyak orang mengira alpukat tidak cocok untuk dikonsumsi secara rutin. Padahal, bagi para lansia yang ingin menjaga kesehatan sendi dan mencegah peradangan, alpukat justru termasuk dalam daftar buah terbaik yang sebaiknya sering dikonsumsi. Salah satu keunggulan utama alpukat adalah kandungan lemak sehatnya. Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan peredaran darah. Lemak sehat ini juga memiliki efek antiinflamasi alami yang membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri pada sendi. Bagi lansia yang menderita osteoartritis atau radang sendi lainnya, konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu meringankan gejala dan memperbaiki kenyamanan bergerak. Tak hanya itu, alpukat juga kaya akan omega-3, lemak esensial yang dikenal luas dalam dunia medis karena kemampuannya melawan peradangan. Omega-3 membantu menghambat produksi zat-zat yang menyebabkan peradangan dalam tubuh. Dengan mengurangi peradangan, struktur sendi dapat dipertahankan lebih lama dan risiko kerusakan jaringan pun berkurang. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung vitamin E dalam jumlah tinggi. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada jaringan sendi, vitamin E membantu memperbaiki lapisan pelindung di sekitar tulang rawan dan memperlambat proses degenerasi yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia. Keistimewaan lain dari alpukat adalah peranannya dalam membantu penyerapan kalsium. Kandungan lemak baik dalam alpukat memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak vitamin larut lemak seperti vitamin D yang sangat penting untuk mengatur penyerapan kalsium. Dengan penyerapan kalsium yang optimal, tulang dan sendi menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanan. Alpukat juga mengandung magnesium dan kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah kram otot, dan mendukung fungsi saraf yang baik. Semua elemen ini sangat penting bagi para lansia yang ingin tetap aktif dan bergerak dengan nyaman setiap hari. Cara mengonsumsi alpukat pun sangat fleksibel. Bisa dimakan langsung dengan sendok, dihaluskan menjadi jus tanpa gula, atau dicampur ke dalam salad dan roti gandum. Yang penting, hindari mencampurkannya dengan susu kental manis atau gula berlebih, agar manfaat nutrisinya tetap maksimal. Kesimpulannya, alpukat adalah buah lengkap yang mendukung kesehatan sendi secara menyeluruh. Dengan kombinasi lemak sehat, vitamin E dan omega-3, alpukat membantu mengurangi peradangan, melindungi jaringan sendi, serta meningkatkan penyerapan kalsium. Bagi para lansia yang ingin tetap bergerak bebas tanpa nyeri, alpukat adalah sahabat alami yang tidak boleh dilupakan. Buah kiwi mungkin belum sepopuler apel atau pisang di kalangan masyarakat Indonesia, namun manfaat kesehatannya sangat luar biasa, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kesehatan sendi. Di balik kulitnya yang berbulu dan dagingnya yang berwarna hijau cerah, kiwi menyimpan kombinasi nutrisi penting yang dapat membantu memperkuat jaringan sendi dan mengurangi risiko kerusakan. Salah satu keunggulan utama kiwi adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin C sangat penting untuk sintesis kolagen,
protein utama yang membentuk jaringan ikat, termasuk tulang rawan yang melindungi sendi. Dengan cukup kolagen, sendi menjadi lebih elastis dan kuat, mampu menahan tekanan saat bergerak tanpa mudah aus atau robek. Selain itu, vitamin C juga memiliki sifat antioksidan yang kuat. Antioksidan melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel pada jaringan sendi, dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan sel akibat stres oksidatif merupakan salah satu penyebab utama peradangan kronis dan degenerasi sendi pada lansia. Dengan rutin mengonsumsi kiwi, tubuh mendapat perlindungan alami yang dapat memperlambat proses penuaan sendi. Tidak hanya itu, kiwi juga mengandung magnesium dan kalium, dua mineral yang membantu menjaga fungsi otot dan saraf tetap optimal. Magnesium membantu merilekskan otot dan mengurangi kejang, sedangkan kalium membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah retensi cairan berlebih yang bisa menyebabkan pembengkakan pada sendi. Kiwi juga mengandung serat yang cukup tinggi, bermanfaat untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Sistem pencernaan yang baik akan membantu penyerapan nutrisi lebih efisien, termasuk kalsium dan vitamin lainnya yang mendukung kekuatan tulang dan sendi. Buah ini juga rendah kalori, sehingga cocok untuk lansia yang perlu menjaga berat badan agar tidak membebani sendi lebih lanjut. Menariknya, kiwi juga memiliki enzim alami bernama actinidin yang membantu pencernaan protein dalam makanan. Enzim ini berperan seperti papain pada pepaya, menjadikan kiwi sebagai buah yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga mendukung metabolisme yang sehat. Cara menikmati kiwi cukup mudah, bisa dikupas dan dimakan langsung, dicampur dalam salad, atau dijadikan jus segar tanpa tambahan gula. Rasanya yang sedikit asam dan manis ringan, membuatnya cocok dinikmati kapan saja, baik pagi maupun malam hari. Kesimpulannya, kiwi adalah buah yang kecil, namun penuh manfaat, terutama untuk menjaga kesehatan sendi para lansia. Dengan kandungan vitamin C, antioksidan, mineral penting, dan enzim alami, kiwi membantu melindungi, memperkuat, dan memperbaiki jaringan sendi secara menyeluruh. Menambahkan kiwi ke dalam pola makan harian adalah langkah cerdas untuk tetap aktif dan nyaman bergerak di usia lanjut. Apel dan pir adalah dua jenis buah yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya manis ringan, teksturnya renyah, dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Namun, yang tidak banyak disadari adalah keduanya juga termasuk buah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan sendi, terutama bagi para lansia yang ingin tetap aktif dan bebas dari nyeri gerak. Salah satu alasan utama apel dan pir sangat direkomendasikan untuk kesehatan sendi adalah kandungan seratnya yang tinggi, khususnya serat larut yang disebut pektin. Serat ini membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, sekaligus menjaga berat badan tetap stabil. Bagi lansia, menjaga berat badan adalah langkah penting untuk mengurangi tekanan berlebih pada sendi, terutama sendi lutut dan pinggul. Selain itu, apel dan pir mengandung berbagai antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Antioksidan ini bekerja melawan peradangan dalam tubuh, salah satu penyebab utama kerusakan sendi pada lansia. Flavonoid dalam apel, misalnya quercetin, telah terbukti memiliki efek antiinflamasi yang membantu meredakan nyeri dan kaku sendi secara alami. Buah-buahan ini juga kaya akan vitamin C, meskipun tidak sebanyak kiwi atau pepaya, tetapi tetap cukup untuk membantu sintesis kolagen, komponen penting dalam struktur tulang rawan. Kolagen berfungsi menjaga elastisitas sendi dan melindungi tulang agar tidak saling bergesekan saat bergerak. Apel dan pir juga rendah kalori dan memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Hal ini penting karena kadar gula darah yang tidak stabil bisa memicu peradangan kronis dalam tubuh. Lansia yang mengidap diabetes atau memiliki risiko metabolik juga sangat dianjurkan mengonsumsi buah ini secara rutin. Tak kalah penting, kedua buah ini membantu fungsi ginjal dan pencernaan. Serat yang tinggi membantu proses pembuangan zat sisa dan asam urat dari tubuh. Dengan proses detoksifikasi yang lancar, tubuh menjadi lebih bersih dari senyawa pemicu peradangan, termasuk di area persendian. Cara menikmati apel dan pir sangat mudah. Bisa dimakan langsung tanpa diolah, dijadikan jus segar tanpa gula tambahan, atau dicampur dalam salad buah. Kulit apel dan pir juga mengandung banyak nutrisi, sehingga sebaiknya tidak dikupas jika memungkinkan, tentu setelah dicuci bersih. Kesimpulannya, apel dan pir bukan hanya buah ringan yang menyegarkan, tetapi juga merupakan senjata alami untuk menjaga sendi tetap sehat di usia lanjut, dengan kandungan serat tinggi, antioksidan, dan vitamin penting.
Kedua buah ini membantu mengurangi peradangan, menjaga berat badan, dan mendukung fungsi ginjal. Semuanya berkontribusi besar terhadap kenyamanan bergerak setiap hari. Jeruk bali dengan rasa segarnya yang khas dan ukuran buah yang besar seringkali menjadi pilihan buah yang menyenangkan untuk disantap bersama keluarga. Bagi para lansia, jeruk bali bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa dalam menjaga kesehatan sendi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu keunggulan utama jeruk bali adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Vitamin C tidak hanya penting untuk memperkuat sistem imun, tetapi juga berperan besar dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah komponen utama dalam jaringan ikat dan tulang rawan sendi. Dengan cukup asupan vitamin C, tubuh dapat memperbaiki jaringan yang rusak dan menjaga sendi tetap fleksibel, serta kuat menghadapi tekanan harian. Selain vitamin C, jeruk bali juga mengandung likopen, sejenis antioksidan kuat yang dikenal mampu melawan peradangan dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada lansia, proses peradangan kronis seringkali menjadi penyebab utama nyeri sendi dan kekakuan. Dengan rutin mengonsumsi jeruk bali, tubuh mendapat perlindungan alami untuk menghambat proses degeneratif pada sendi. Keunggulan lain dari jeruk bali adalah kemampuannya membantu menurunkan kadar lemak tubuh. Buah ini rendah kalori, namun memberikan rasa kenyang lebih lama karena kaya akan air dan serat. Ini sangat membantu bagi lansia yang ingin menjaga berat badan agar tidak membebani sendi, terutama sendi lutut dan panggul. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jeruk bali secara rutin dapat membantu menurunkan berat badan dan mengatur kadar kolesterol darah. Jeruk bali juga mendukung fungsi pencernaan yang sehat. Kandungan seratnya membantu memperlancar buang air besar dan menjaga usus tetap bersih. Pencernaan yang sehat berarti penyerapan nutrisi lebih baik, termasuk kalsium dan magnesium yang sangat penting untuk kekuatan tulang dan sendi. Buah ini juga memberikan efek menyegarkan dan meningkatkan mood. Lansia yang sering merasa lelah atau tidak bersemangat dapat terbantu dengan konsumsi jeruk bali. Karena aroma citrusnya yang khas, dapat memberikan efek relaksasi ringan dan meningkatkan energi secara alami. Namun seperti buah lainnya, jeruk bali sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Lansia yang mengonsumsi obat tertentu, seperti obat tekanan darah atau kolesterol, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu karena jeruk bali dapat memengaruhi kerja beberapa jenis obat. Cara menikmati jeruk bali sangat mudah. Bisa dimakan langsung sebagai camilan sehat, dijadikan salad buah, atau dicampur dalam jus tanpa tambahan gula. Pastikan memilih buah yang segar dan matang sempurna untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kesimpulannya, jeruk bali adalah salah satu buah terbaik bagi lansia yang ingin menjaga sendi tetap sehat dan tubuh tetap bugar. Dengan kombinasi vitamin C, likopen, serat, dan efek antiinflamasi alami, buah ini layak dijadikan bagian dari menu harian untuk menjaga kualitas hidup yang aktif dan bebas nyeri. Sendi yang sehat merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup di usia lanjut. Melalui perjalanan mengenal berbagai jenis buah dalam video ini, kita telah belajar bahwa tidak semua buah membawa dampak yang sama bagi tubuh, khususnya bagi mereka yang sudah memasuki tahap lanjut usia. Ada buah yang tampak sehat, namun justru menyimpan risiko tersembunyi. Dan ada pula buah yang benar-benar menjadi sahabat bagi tubuh, membantu sendi tetap lentur, kuat, dan bebas dari nyeri. Dalam menjaga kesehatan lansia, penting untuk melihat lebih dalam dari sekadar rasa dan kebiasaan. Banyak orang tua terbiasa makan buah tertentu karena faktor kebiasaan masa muda atau karena mudah ditemukan di pasar. Namun, tubuh yang menua memiliki kebutuhan yang berbeda, lebih sensitif, lebih rentan, dan memerlukan nutrisi yang lebih selektif. Menyesuaikan pola makan, khususnya dalam memilih buah, adalah langkah kecil dengan dampak besar bagi sendi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita telah membahas 5 jenis buah yang sebaiknya dihindari karena kandungan gula, oksalat, asam, atau bahan tambahan yang bisa memicu peradangan dan mempercepat kerusakan sendi. Di sisi lain, kita juga telah menemukan 5 buah terbaik yang bisa menjadi pelindung alami bagi sendi, kaya akan vitamin, antioksidan, dan enzim yang mendukung pemulihan serta regenerasi jaringan sendi. Langkah sederhana seperti mengganti camilan dari buah kering ke pepaya matang, atau menambahkan kiwi dan alpukat ke dalam menu harian, bisa membuat perbedaan nyata dalam jangka panjang.
Bagi para lansia dan orang-orang yang peduli dengan orang tuanya, mari mulai memperhatikan pilihan makanan sehari-hari. Jangan anggap remeh dampak dari satu potong buah. Pola makan yang tepat, ditambah dengan aktivitas fisik ringan dan manajemen stres, akan menciptakan sinergi positif untuk mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Bukan hanya pada sendi, tetapi juga pada sistem pencernaan, metabolisme, dan ketahanan tubuh secara umum. Langkah kecil hari ini bisa menjadi pondasi untuk masa tua yang lebih aktif dan bebas dari rasa sakit. Jangan menunggu rasa nyeri datang, baru mulai peduli. Edukasi, pemahaman, dan kebiasaan yang benar akan membantu setiap orang tua menikmati hari tuanya dengan senyum dan semangat. Jika Anda atau orang tua Anda pernah mengalami perubahan setelah mengonsumsi buah tertentu, silakan bagikan cerita tersebut di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan lansia. Mari saling mendukung dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga yang juga ingin menjaga sendi mereka tetap sehat di usia lanjut. Tekan tombol suka, langganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami dan pola hidup sehat. Karena usia boleh bertambah, tetapi semangat dan gerakan kita bisa tetap muda. Jika kita merawat tubuh dengan penuh kesadaran dan cinta,